Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri Nabi Muhammad SAW berjumlah 11 orang. 2 di antara mereka meninggal dunia saat Rasulullah SAW masih hidup. Adapun sisanya, 9 orang, masih hidup tatkala Rasulullah SAW wafat. Dan semuanya adalah wanita pilihan yang berkarakter mulia, ahli ibadah bahkan tidak malu bergaul dengan orang miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk menikah dengan lebih dari 4 orang wanita. Pernikahan ini bukanlah pernikahan yang didasarkan oleh hawa nafsu, melainkan dengan tujuan untuk berdakwah. Tentunya, para istri Nabi Muhammad SAW ini bukanlah wanita sembarangan. Beliau semua adalah wanita-wanita hebat yang sangat taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian besar dari para wanita ini dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Harits adalah seorang bangsawan dari Bani Mustalik. Nama dan nasabnya adalah Juwairiyah binti Al-Harits bin Abi Dirar bin Habib bin Ais bin Malik bin Jazimah. Jazimah inilah yang disebut Mustalik. Ia berasal dari kabilah Khuza'ah. Nabi menikahinya setelah perang Muraisi, yakni peperangan antara kaum muslimin dengan Bani Mustalik yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Ada pula yang mengatakan tahun ke-6 Hijriah. Sebelum menikah dengan Rasulullah, ia merupakan istri dari Musafi bin Safwan al-Mustalik. Ibnu Ishaq mengatakan, Juwairiyah binti Al-Harits, dulu namanya adalah Barah binti Al-Harits bin Abi Dirar bin Habib bin Ais bin Malik bin Jazimah dari kabilah Khuza'ah. Ia merupakan istri dari anak pamannya, Musafi bin Safwan bin Zi al-Shafar. Dari Zainab binti Abu Salamah dari Juwairiyah binti Al-Harits, ia menceritakan bahwa namanya dahulu adalah Barah. Nabi mengganti namanya menjadi Juwairiyah. Alasannya karena dia tidak suka kalau sehabis berjumpa dia berkata, beliau keluar dari Barah, kebaikan. Riwayat ini sesuai dengan syarat Muslim, walaupun ia tidak memeriwayatkannya. Ummul Mukminin Juwairiyah adalah tokoh di tengah kaumnya. Ayahnya adalah kepala kabilah Bani Mustalik. Sampai kabar kepada Rasulullah bahwa Bani Mustalik telah sepakat untuk menyerang beliau dan dipimpin oleh Al-Harits bin Abi Dirar. Kabar tersebut segera direspon oleh Rasulullah. Beliau menyiapkan pasukan dan keluar untuk menghadapi mereka. Pasukan kedua bertemu di sebuah mata air yang disebut Al-Muraisi. Bani Mustalik berhasil dikalahkan. Al-Harits bin Abi Dirar tewas dalam perang tersebut. Imbasnya, kaum wanita dan anak-anak Bani Mustalik menjadi tawanan. Mereka diserahkan kepada para sahabat. Di antara tawanan tersebut terdapat Juwairiyah binti Al-Harits, tokoh wanita Bani Mustalik. Usai perang Bani Mustalik, Juwairiyah binti Al-Harits menjadi tawanan perang. Suaminya bertengkar dalam perang ini. Ia berada di tangan sahabat Sabit bin Qais bin Asi Syamas. Menjadi tawanan, tidak membuat Juwairiyah nyaman. Ia pun ingin menebus dirinya agar bebas. Karena ia adalah seorang tokoh dari kaumnya. Namun, ia tak memiliki apapun yang bisa digunakan untuk memaafkan dirinya sendiri. Lalu ia pergi menuju Rasulullah SAW. Berharap agar beliau mau membantu. Ternyata Rasulullah memberikan tawaran yang jauh lebih baik dan lebih utama dari apa yang ia inginkan. Nabi melamarnya dan menanggungnya. Juwairiyah menerima kesepakatan tersebut dan sekaligus memeluk Islam. Ibunda Aisyah menceritakan, saat Rasulullah menawan orang-orang Bani Mustalik, Juwairiyah binti Al-Harits berada di tangan sahabat Sabit bin Qais bin Asi Syamas atau pada anak pamannya. Kata Ibunda Aisyah, Juwairiyah adalah seorang wanita yang cantik dan mempesona. Tidak seorang pun yang melihatnya, pasti jatuh hati padanya. Juwairiyah berkeinginan memerdekakan dirinya. Ia adalah seorang wanita yang cantik dan mempesona. Hampir-hampir tak ada seorang pun yang melihatnya kecuali jatuh hati padanya. Ia datang menemui Rasulullah, dengan maksud meminta tolong kepada beliau untuk membebaskan dirinya. Demi Allah, tak kala aku melihat ia berdiri di depan pintu rumahku, aku tidak menyukai hal itu. Karena aku tahu, Rasulullah akan melihat apa yang aku lihat, melihat kecantikannya. Juwairiyah berkata, hai Rasulullah, aku memiliki masalah yang telah Anda ketahui. Saya ingin memerdekakan diri saya sendiri, dan aku datang padamu agar kau menolongku. Rasulullah menanggapi, atau kau ingin yang lebih baik dari itu? Apa itu, Rasulullah? Tanya Juwairiyah. Rasulullah bersabda,
Aku menikahimu dan kutunaikan pembebasanmu. Juwairiyah menjawab, tentu mau. Nabi menjawab, aku sudah melakukannya. Aisyah melanjutkan, kabar ini pun menyebar di tengah kaum muslimin. Mereka berkata, tawanan kita ini, ipar-ipar Rasulullah. Mereka pun membebaskan semua tawanan Bani Mustalik. Tawanan yang dibebaskan karena pernikahan Juwairiyah ini berjumlah 100 orang Bani Mustalik. Aku tidak mengetahui wanita yang paling besar berkahnya terhadap kaumnya dibandingkan Juwairiyah. Kisah Ibunda Juwairiyah ini sungguh menarik. Kita semakin sadar bahwa hati manusia itu dalam genggaman Allah. Dan hidayah itu benar-benar milik Allah. Juwairiyah sebelumnya adalah wanita kafir yang menjadi tawanan, menjadi budak. Kedudukan yang hina di dunia dan akhirat. Kemudian ia memeluk Islam dan menikahi manusia terbaik yang pernah ada. Statusnya berubah menjadi wanita mulia di dunia dan kedudukan yang tinggi di akhirat. Dalam sekejap saja keadaan tersebut berubah. Berbalik dari keadaan paling hina menjadi sangat mulia. Menjadi ibu dari semua orang-orang yang beriman. Kemudian keberkahan dirinya dan pernikahannya juga dirasakan oleh sejumlah besar kaumnya. Mereka semua terbebas. Setelah sebelumnya menjadi tawanan, pernikahan Ummul Mukminin Juwairiyah dengan Nabi Muhammad SAW juga membantah perkataan orang-orang yang berlebihan yang mengatakan bahwa Nabi hanya menikahi janda-janda tua saja. Rasulullah adalah seorang suami yang pandai menanamkan pengaruh kepada manusia, dan tentu saja terhadap istrinya. Setelah memeluk Islam, Juwairiyah menjadi seorang wanita yang rajin beribadah. Ia banyak mengerjakan puasa sunnah. Saat ia berpuasa sunnah di hari Jumat saja, Nabi memerintahkan dia untuk membatalkannya. Di antara kebiasaannya adalah berzikir mulai dari usai salat subuh hingga terbit matahari. Dari Abu Ayyub dari Juwairiyah binti Al-Harits, Nabi SAW pernah menemuinya di hari Jumat. Saat itu Juwairiyah sedang berpuasa. Nabi bertanya, apakah kamu kemarin puasa? Juwairiyah menjawab, tidak. Nabi melanjutkan, besok kamu akan puasa. Tidak, jawab Juwairiyah. Jika demikian, batalkanlah, kata Nabi SAW. Dari Ibnu Abbas, dari ibunda Juwairiyah yang nama aslinya adalah Barah. Namun Nabi menggantinya menjadi Juwairiyah, karena beliau tidak suka kalau dikatakan, beliau keluar dari Barah, kebaikan. Juwairiyah berkata, Nabi keluar dari rumahku. Saat itu aku sedang berada di musala rumahku. Beliau kembali lagi saat siang, sementara aku masih di tempat itu. Beliau berkata, engkau tidak meninggalkan musolamu sedari aku keluar tadi? Iya, jawabku. Beliau bersabda, sungguh, aku telah mengucapkan setelahmu 4 kali kalimat sebanyak 3 kali. Jika ditimbang dengan yang kau ucapkan sejak tadi tentu akan menyamai timbangannya yaitu, Maha Suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsinya, dan tinta sebanyak tulisan kalimatnya. Hadis riwayat Muslim. Dari At-Tufail putra dari saudara laki-laki Juwairiyah, dari Juwairiyah bahwa Nabi SAW bersabda, seorang laki-laki yang memakai sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Kehidupan Juwairiyah binti Al-Harits sebagai istri Nabi SAW. Beliau telah mendapatkan kesejukan mata dan ketentraman hati dengan menjadi istri Nabi. Beliau mendapatkan bimbingan dan teladan langsung dari Nabi dalam menjalankan tugas sebagai hamba Allah di kehidupan dunia ini. Cahaya nubuwah benar-benar telah memoles sosok wanita mulia ini untuk menjadi teladan bagi para wanita umat ini. Beliau seorang ahli ibadah, penyabar, pemurah, dan menyampaikan ilmu Nabi kepada umat. Di antara sahabat Nabi yang telah meriwayatkan hadis beliau adalah Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, Ibnu Umar, dan yang lainnya. Beliau telah meriwayatkan 7 hadis. Di antaranya 1 hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan 2 hadis dalam Sahih Muslim. Sepeninggal Rasulullah, para ummahatul mukminin dimuliakan oleh para khulafaur rasyidin. Demikian juga para khalifah dari Bani Umayyah. Wafatnya Juwairiyah binti Al-Harits. Ibnu Umar mengatakan, Abdullah bin Abu Al-Abiyad bercerita bahwa ayahnya menyampaikan, Juwairiyah binti Al-Harits, istri Nabi, wafat di bulan Rabiul Awal tahun 56 Hijriah. Ia wafat di masa pemerintahan Muawiyah. Yang menjadi imam salat jenazahnya adalah Marwan bin Al-Hakam yang pada saat itu menjabat gubernur Madinah. Dalam riwayat yang berbeda, Abdullah bin Umar berkata, aku dikabari oleh Muhammad bin Yazid dari neneknya yang merupakan budak dari Juwairiyah binti Al-Harits bahwa Juwairiyah berkata, Rasulullah menikahiku saat aku berusia 20 tahun.
Neneknya mengatakan, wafatnya Juwairiyah pada tahun 50 Hijriah, saat itu usianya 65 tahun. Imam salat jenazahnya adalah Marwan bin Al-Hakam. Pendapat yang lebih tepat adalah Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Harits wafat di bulan Rabiul Awal tahun 56 Hijriah. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu, bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.